Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajarotul Kusniah, NIM 200231100033 dari Ekonomi Pembangunan kelas A. Video ini dibuat guna pemenuhan tugas SPE. Pemulihan kondisi ekonomi masa pandemi dilihat dari pemikiran ekonomi klasik dan sosialis. Pandemi COVID-19 telah menjadi suatu bencana bagi masyarakat dunia yang tidak terbayangkan sebelumnya. Baik kalangan kaya, miskin, semua ikut merasakan dampak peristiwa tersebut, yang mana bukan hanya perekonomian saja yang mendapat serangan, melainkan juga para pelaku ekonomi sendiri yang tidak bebas melakukan aktivitas ekonomi sehingga perekonomian menurun. Lalu, apa yang bisa dilakukan dari pemikiran ekonomi klasik dan sosialis untuk kondisi COVID-19 saat ini? Aliran klasik sendiri merupakan pemikiran ekonomi yang lahir dari kritikan aliran ekonomi sebelumnya, yaitu merkantilisme. Menurut Adam Smith, kebijakan merkantilisme hanya menghasilkan kemakmuran bagi produsen saja. Selanjutnya, Adam Smith mengatakan bahwa hambatan perdagangan akan menghambat sebuah negara untuk berproduksi. Adam Smith sebagai pendukung dari kebebasan ilmiah percaya pada pemerintahan yang hemat namun kuat. Menurutnya, tujuan suatu pemerintahan ada 3, yaitu kemakmuran yang tinggi, memberikan pajak yang rendah, dan memberikan pelayanan administrasi publik yang adil dan toleran. Dalam sebuah kebijakan, Smith mendukung adanya anggaran berimbang dan menentang adanya hutang publik yang besar, karena menurutnya pemerintahan harus seminimal mungkin ikut campur dalam kegiatan perekonomian, dan kegiatan perekonomian sepenuhnya dikendalikan oleh sistem pasar, sehingga Smith terkenal dengan pemikirannya yaitu invisible hand atau tangan tak terlihat. Tidak hanya Adam Smith, David Ricardo juga termasuk tokoh yang berpengaruh terhadap pemikiran ekonomi klasik. Pemikirannya yang terkenal yaitu The Law of Diminishing Return, yang mana pada pemikiran tersebut yang artinya apabila suatu input ditambahkan secara terus-menerus sedangkan input yang lainnya tetap, maka meskipun pada nilai total produksi yang dihasilkan semakin meningkat, pada suatu kondisi tertentu akan mengalami penurunan sehingga menghasilkan output yang semakin menurun. Kebijakan yang dikemukakan oleh Ricardo diantaranya yaitu nilai upah subsistensi, teori nilai kerja, dan juga sistem sewa tanah. Sedangkan sosialis merupakan aliran yang muncul setelah aliran klasik. Sosialis merupakan suatu paham yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Kehadiran sosialis pada umumnya bertolak dari kekecewaan, penindasan, serta ketidakadilan dari sistem kapitalis. Sistem ekonomi sosialis terjadi dari reaksi perubahan ekonomi sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri. Revolusi industri ini memang memberikan keberkahan kepada para pemilik pabrik pada saat itu, tetapi di lain pihak para pekerja justru semakin menyebar ide sistem kapitalis, maka reaksi dalam pemikiran sosialis pun semakin meningkat. Menurut sosialis, buruh dan petani tidak menikmati keadilan di masa klasik, sehingga ekonomi sosialis perekonomian sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh elemen masyarakat. Engels dan J.B. Say. Saat di Paris, Marx Karl Marx mengemukakan teori eksploitasi yang sering diucapkan bahwa keuntungan adalah eksploitasi pekerja upah oleh majikan mereka. Model eksploitasi Karl Marx mengemukakan pernyataan tentang teori eksploitasi, yaitu
teori yang sering dikaitkan oleh Marx bahwa keuntungan adalah hasil eksploitasi pekerja upah oleh majikan mereka. Model eksploitasi kapitalisme ala Marx dalam Kapital yang dipublikasikan pada 1867, Karl Marx berusaha memperkenalkan wujud alternatif untuk ekonomi klasik Adam Smith. Sistem ini dimaksud untuk menunjukkan secara ilmiah bahwa sistem ekonomi kapitalis mengandung cacat fatal, yakni mengandung kapitalis dengan eksploitasi buruh. Dan kapitalisme akan mengalami krisis yang pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Marx mengatakan seharusnya kaum buruh menerima hasil upah dari pekerjaan buruh yang mereka lakukan, dan pemilik tanah mendapatkan sewa dari kapitalis, dan kaum buruh yang mendapat hasil eksploitasi hasil kerja mereka. Jika pada klasik yang terkenal adalah Adam Smith dengan Invisible Hand, maka pada sosialis terkenal dengan Engels, yaitu tiga pilar, yaitu freedom, liberty, dan moral. Sedangkan kebijakan klasik dan sosialis yang dikaitkan dengan COVID-19 saat ini adalah yang pertama, tentang anggaran berimbang menurut Adam Smith, yang mana kebijakan fiskal atau keterkaitan pajak mengatakan apabila suatu negara ingin melakukan penghematan suatu negara, yaitu dengan melakukan anggaran berimbang. Yang bisa dilakukan saat kondisi COVID seperti ini adalah dengan kemandirian negara dengan tidak menitik beratkan anggaran dana kepada alat penanggulangan COVID seperti vaksinasi. Hal tersebut sebenarnya tidak diantisipasi dengan membuat varian vaksin secara mandiri sesuai kemampuan SDM yang tersedia tanpa meninggalkan kerjasama antar negara. Tujuan pemerintahan menurut Adam Smith yaitu seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, ada 3 pilar, yaitu salah satunya adalah pelayanan administrasi publik yang adil dan toleran. Sebagaimana kasus yang terjadi di Indonesia yang belum mencerminkan teori Adam Smith tentang kasus jual beli vaksin di kalangan dokter. Hal tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya masyarakat tidak diberikan informasi yang bebas terkait kondisi pasar yang sedang terjadi, walaupun memang pandangan Adam Smith pemerintah diharuskan memiliki andil yang kecil, tetapi tidak memperhatikan hal tersebut akan memberikan kegagalan pasar atau kasus seperti yang terjadi saat ini, yaitu simpang siurnya informasi. Selanjutnya yaitu penawaran buruh menurut David Ricardo. Sebagaimana tentang berita yang sedang berkembang, yaitu tentang pemutusan hubungan kerja karena adanya COVID-19. Apabila kita kaitkan dengan pemikiran Ricardo, teori upah subsistensi atau hukum besi ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan akan buruh. Selanjutnya diasumsikan apabila pendekatan penduduk di atas tingkat subsistensi, maka penduduk akan bertambah lebih cepat dari laju pertumbuhan makanan dan kebutuhan yang lain. Sehingga angkatan kerja bertambah, akan menambah pula angkatan kerja yang memasuki pasar ketika mencari pekerjaan. Sedangkan sosialis dalam penanggulangan COVID, supaya perekonomian tetap stabil, diantaranya adalah dengan pemberian BLT, bantuan langsung tunai, atau yang sering disebut dengan bantuan penanggulangan COVID. Pada bantuan ini, semua sistem dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, seperti hanya yang terjadi pada aliran sosialis. Pemerintah yang mengambil alih secara penuh kebijakan tersebut, namun kebijakan tersebut selain guna untuk pemerataan dan kesejahteraan seluruh elemen masyarakat, ternyata kebijakan tersebut dimanfaatkan oleh beberapa golongan
untuk meraup keuntungan, yaitu melakukan korupsi. Apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi saat sosialis, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.